Halo Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan berdiskusi atau berbagi dengan Bapak Ibu Guru terkait pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar. Sebagai yang kita ketahui bersama, pengelolaan kinerja untuk tahun 2024 itu dengan memanfaatkan PMM, tidak lagi mengupload atau membuat kinerja di aplikasi BKN atau di e-kinerja. Nah, secara umum, apa yang harus dilakukan oleh guru atau kepala sekolah ketika melakukan pengelolaan kinerja pada PMM? Sebelum sampai di sana, kita harus sama-sama memahami dulu sebenarnya apa sih yang perlu guru lakukan atau kepala sekolah lakukan terkait pengelolaan kinerja. Ya, dalam pengelolaan kinerja itu ada 4 aspek atau 4 variabel yang akan dinilai bagi seorang guru atau kepala sekolah. Pertama adalah praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Nah, praktik kinerja itu terkait dengan kemampuan guru mengelola pembelajaran. Kemudian pengembangan kompetensi, meningkatkan kompetensi guru. Perilaku kinerja itu di sikap-sikap atau perilaku dari ASN bersangkutan. Ada berorientasi, akuntabel, kompeten, dan sebagainya. Kemudian dokumen akuntabilitas itu beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh guru atau kepala sekolah. Salah satunya mungkin kurikulum dan sebagainya. Nah, itu gambaran secara umum dari apa yang harus disiapkan oleh guru atau kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja pada PMM. Kita akan langsung menuju ke platform Merdeka Mengajar untuk mengisi apa-apa yang harus diisi terkait hal-hal yang dinilai dalam pengelolaan kinerja ini. Baik, kita akan langsung menuju ke platform Merdeka Mengajar. Aplikasi platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu silakan masuk ke menu pengelolaan kinerja. Jadi sekali lagi silakan diklik menu pengelolaan kinerja. Kemudian akan ditampilkan tampilan awal dari menu pengelolaan kinerja. Nah, ini tampilan awalnya. Karena saya sudah mengisi menu ini, jadi di tampilan pada layar ini adalah lanjut rencana kinerja. Tapi Bapak Ibu ketika baru pertama kali mengisi ini adalah tombol mulai. Silakan klik di sini ada tombol mulai Bapak Ibu. Klik tombol mulai, kemudian sesuaikan identitas Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, silakan perbaiki. Jika sudah benar, klik lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan ke lanjut rencana kinerja. Sebelum itu, Bapak Ibu perlu memahami bahwa perencanaan kinerja ini itu dilakukan atau Bapak Ibu harus sudah buat pada bulan Januari. Kemudian di bulan Februari Bapak Ibu melakukan persiapan observasi, bulan Maret periode observasi, April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dan pemantauan, bulan Juni refleksi dan penilaian. Nanti di bulan Juli juga sama, siklusnya berlanjut. Bulan Juli perencanaan, Agustus juga sama persiapan observasi, September juga sama periode observasi kelas, Oktober November juga sama pelaksanaan tindak lanjut, dan Desember ada penilaian. Jadi dalam setahun akan dilakukan 2 kali Bapak Ibu membuat perencanaan dan penilaian dilakukan oleh kepala sekolah. Kita akan lanjut mengisi perencanaan kinerja. Pertama, sesuai yang tadi kita sudah bahas, perencanaan kinerja itu Bapak Ibu akan mengecek atau melakukan perencanaan kinerja terkait praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Kita mulai dari praktik pembelajaran. Pada praktik pembelajaran, Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing atau berdiskusi dengan kepala sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, pada rapor pendidikan itu sudah dibuatkan program prioritas terkait dengan praktik pembelajaran yang harus Bapak Ibu tingkatkan. Jadi, ini datanya diambil dari rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Di sini
ada indikator yang perlu Bapak Ibu benahi atau tingkatkan adalah pada dimensi manajemen kelas, pada indikator penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana kelas. Kemudian pada dimensi metode pembelajaran, indikatornya aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Kemudian pada dimensi dukungan psikologis, indikatornya umpan balik, perhatian, ekspektasi. Nah, ini silakan disesuaikan mana indikator yang mau Bapak Ibu pilih. Dan Bapak Ibu hanya bisa memilih satu indikator prioritas yang mau ditingkatkan. Silakan dipilih. Misalnya Bapak Ibu ingin memilih dimensi metode pembelajaran pada aktivitas interaktif. Berarti klik di sini Bapak Ibu. Klik, sudah berubah warnanya, kemudian kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi atau peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Oke, itu minimal dalam satu semester adalah 32 poin. Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Silakan klik di sini Bapak Ibu. Sesuaikan dengan situasi kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan kemampuan Bapak Ibu nanti selama satu semester ini. Apa yang mau Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi? Silakan dipilih di sini. Misalnya saya pilih sebagai penyusun perangkat ajar yang nanti akan diupload di PMM. Ini ada 24 poin. Silakan diklik. Satu perangkat ajar itu poinnya 24 poin. Nanti bukti dukungnya adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Itu nanti akan dicek oleh kepala sekolah. Ini baru 24 karena ada minimal 32 berarti kurang 8 poin. Kita tambahkan lagi, tambah aktivitas kegiatan yang lain, atau Bapak Ibu tambah perangkat ajar yang Bapak Ibu upload di PMM. Bapak Ibu yang memilih. Sekali lagi sesuai dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Misalnya kita pilih rencana aktivitas yang lain, kita pilih tambah, kemudian di sini Bapak Ibu memilih yang lain, misalnya sebagai peserta dalam kegiatan seminar. Di sini ada 4 poin, totalnya sudah 28 poin. Masih kurang 4 poin. Apakah Bapak Ibu menambah kegiatan yang lain? Berarti klik tambah dan pilih kegiatan apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Atau Bapak Ibu juga bisa meningkatkan, menjumlahkan volume kegiatan pada seminar ini. Misalnya di sini satu kegiatan poinnya 4, Bapak Ibu tambahkan menjadi 2 kegiatan poinnya 8, sehingga total 32 poin. Ini sudah mencukupi. Kita lanjut ke tugas tambahan. Tugas tambahan juga sama, apa tugas tambahan yang Bapak Ibu dapatkan di sekolah masing-masing. Di sini misalnya sebagai ekstra, pembina ekstra, atau sebagai petugas piket, atau apa, silakan dibaca dan sesuaikan dengan situasi kondisi di sekolah Bapak Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu, kita lanjut ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini ada 7 aspek yang perlu Bapak Ibu cek dan isi. Aspek pertama adalah aspek berorientasi pada pelayanan. Indikatornya silakan Bapak Ibu dibaca di sini dan dipilih. Misalnya Bapak Ibu ingin memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Silakan diklik. Terus bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya, bagaimana Bapak Ibu bisa memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya? Silakan dipilih. Apakah melalui mengidentifikasi kebutuhan secara proaktif? Apakah memenuhi kebutuhan secara responsif? Atau melayani peserta didik sesuai asesmen awal, atau menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Ini Bapak Ibu yang menentukan. Saya pilih coba yang ini, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik. Ini pada aspek berorientasi pelayanan, berarti melayani peserta didik. Kemudian pada aspek accountable, silakan Bapak Ibu memilih juga. Kita coba pilih ini, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Bagaimana Bapak Ibu mewujudkan hal ini? Juga sama, silakan ini dibaca dan pilih salah satunya. Misalnya saya pilih yang ini, melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan. Aspek ketiga juga sama, pilih salah satu Bapak Ibu. Misalnya aspek kompeten,
indikatornya adalah membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Bagaimana cara mewujudkan itu? Apakah memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau memfasilitasi proses berbagi pengetahuan seperti ini. Kemudian aspek harmonis juga sama, dipilih indikatornya, kemudian pilih bagaimana ibu atau bapak bisa melakukan hal itu. Aspek loyal juga sama, indikatornya memegang teguh, menjaga nama baik, menjaga informasi. Dipilih salah satu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mencapai atau menerapkan perilaku tersebut. Saya pilih yang ini, melaksanakan arahan Kepala Satuan Pendidikan. Aspek adaptif, indikatornya ada ini. Silakan dipilih misalnya berpikir proaktif. Bagaimana cara mewujudkan? Mengidentifikasi, menunjukkan, atau memanfaatkan. Silakan dipilih. Aspek terakhir, kolaboratif juga sama. Indikator perilaku misalnya saya pilih menggerakkan pemanfaatan. Bagaimana mewujudkan? Dengan cara mendorong peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, atau dunia kerja terlibat aktif dalam pencapaian tujuan satuan pendidikan. Ini sudah selesai kita isi semua Bapak Ibu dari awal, dari praktik pembelajaran, pengembangan, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Kita masuk ke rangkuman. Rangkuman dari apa yang Bapak Ibu sudah lakukan atau isi dari awal, dari poin 1, 2, 3, dan 4. Silakan dibaca pelan-pelan. Jika sudah sesuai, silakan lanjut ajukan. Jadi, lanjut ajukan ke kepala sekolah. Atau ada yang ingin Bapak Ibu perbaiki, silakan klik ubah. Klik ubah di sini Bapak Ibu. Oke. Demikian dari saya. Sekarang kita akan lanjut pada bagian akun kepala sekolah. Apa sih yang akan muncul di akun kepala sekolah jika Bapak Ibu guru sudah melakukan ajukan? Kita simpan dulu. Kita akan masuk ke akun kepala sekolah. Akun kepala sekolah, kita sudah masuk ke akun kepala sekolah. Pada akun kepala sekolah juga sama. Klik di menu pengelolaan kinerja. Ini akun kepala sekolah. Periksa perencanaan kinerja guru khusus kepala sekolah. Klik di bagian periksa. Oke, klik di bagian periksa. Ini adalah guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Dan akan muncul siapa yang sudah mengajukan dan perlu disetujui. Kita coba cek satu saja, perlu disetujui dan sudah mengajukan, kita cek. Bapak Ibu silakan dicek apa yang menjadi rencana hasil kerja teman-temannya di sekolah. Hasil kerja utama meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi yang adaptif. Apakah Bapak Ibu menyetujui? Jika Bapak Ibu menyetujui, kita lanjut ke bagian nomor 2. Terkait dengan pengembangan diri, apakah Bapak Ibu menyetujui? Jika Bapak Ibu sudah setuju, Bapak Ibu kepala sekolah, silakan masuk ke hasil kerja tambahan. Tetapi jika Bapak Ibu tidak setuju atau ingin mengganti, Bapak Ibu bisa memilih yang lain. Mana yang lebih sesuai menurut Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ke hasil kerja tambahan. Jadi, jika Bapak Ibu memilih atau tidak sesuai, Bapak Ibu bisa memilih yang ini atau memilih yang ini atau menghapusnya. Pilih kemudian yang lebih sesuai. Oke, kemudian ke hasil kerja tambahan seperti ini juga sama. Dicek, jika Bapak Ibu tidak setuju silakan pilih hapus dan pilih mana menurut Bapak Ibu yang sesuai. Kemudian ke perilaku kerja juga sama. Jika Bapak Ibu menyetujui silakan dicek, jika setuju klik ke persetujuan. Nah, itu yang akan Bapak Ibu lakukan selaku kepala sekolah.